Halo teman-teman, saya bikin vlog lagi ya. Saya hari ini mau bercerita tentang kenapa orang bisa terlahir tidak punya apa-apa, kenapa orang terlahir bisa kaya sekali. Teman-teman, hidup itu seperti tidak bisa memilih pada saat kita dilahirkan ya. Kita tidak bisa dilahirkan dari keluarga yang berada atau keluarga yang susah. Tetapi percayalah, kita bisa merubah itu semua pada saat kita mulai bertumbuh dan mulai menikmati perjalanan hidup. Pada saat teman-teman sudah mulai menjalani hidup, teman-teman sudah bisa memilih, bisa menentukan teman-teman mau seperti apa saat menua itu nanti. Saat menua itu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi sampai saat kita lahir, kita nggak bisa menentukan dengan siapa atau orang tua yang mana yang harus menjadi orang tua kita. Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita juga bahwa kita terlahir dari orang tua yang biasa-biasa saja atau orang tua yang memang berkecukupan. Semua orang kalau boleh memilih pasti menginginkan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi kalau teman-teman bisa lihat lagi, banyak banget orang sukses di luaran sana. Orang sukses di luaran sana itu bukan dari keluarga yang berada, bahkan teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap orang yang sukses di luaran sana, mereka mencari cara untuk merubah kehidupan mereka. Tapi kalau orang yang sudah sukses, mungkin dia berasal dari orang-orang kaya, mereka hanya mencari cara bagaimana bertahan, bagaimana mempertahankan yang sudah ada atau menambah. Itu beda banget teman-teman. Nah, kita balik lagi tadi bahwa setiap orang punya kesempatan, setiap orang punya hak untuk sukses, semua orang punya punya hak yang sama gitu loh. Jadi nggak ada yang bilang aku dari keluarga biasa-biasa aja, pasti aku juga biasa-biasa aja. Enggak teman-teman, keluarga biasa-biasa saja atau kita terlahir dari keluarga yang tidak punya sekalipun ya. Kayak aku kemarin melihat aku baru tahu bahwa pendiri Oyo itu ya, pendiri Oyo Hotel, kalau teman-teman lihat hotel-hotel murah namanya Oyo, itu pemiliknya foundernya adalah ya itu dari India. Dia ceritanya tuh dia tuh susah banget waktu kecilnya, sampai dia bayar tempat kos aja nggak bisa. Waktu kecil dia makan aja juga bisa. Tahu dong orang India ya. Nah, tapi dan satu lagi, dia nggak lulus sekolah. Nah, nggak kuliah gitu loh. Jadi pada saat dia lulus SMA, dia mencari cara bagaimana untuk punya penghasilan ya. Nah, karena dia lihat di sebelahnya dia ada hotel yang sepi sekali, nggak ada pengunjungnya, dia memberanikan diri. Dia menawarkan kerjasama pada pemilik hotel untuk membuat hotel itu supaya ada pengunjungnya. Dan dia mulai memfoto, merapikan, mengganti spray segala macam, dan dia mulai mempromosikan. Teman-teman, sekarang dia adalah salah satu orang muda yang kaya banget ya. Kenapa? Dia punya sekitar 433.000 hotel di seluruh dunia. Padahal itu bukan hotelnya dia. Cuma karena dia menaruhkan Oyo itu untuk dia. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, bahwa hidup kita itu ditentukan oleh kita, bukan ditentukan oleh siapa yang melahirkan kita. Ya, memang pendidikan segala macam itu penting, tapi lebih penting lagi adalah pilihan kita. Jadi teman-teman yang sampai sekarang masih bingung ya, masih bingung mau apa, masih bingung mau ngapain, jangan kebanyakan bingung teman-teman. Jadi teman-teman bikin aja sesuatu hal yang menurut teman-teman nggak ada, atau menurut teman-teman ini kayaknya nih bisa dikerjain deh. Jadi jangan mikirin gagalnya dulu, kerjain dulu aja. Kan kita nggak tahu pada saat udah dikerjain terus udah berjalan, terus tiba-tiba happening gitu loh, peminatnya banyak, terus tiba-tiba banyak yang mau ya kan gitu. Nah, jadi kalau saya bilang perjalanan hidup saya dulu berpikir bahwa setiap orang yang harus sukses itu harus pengusaha besar, harus punya modal besar ya. Nah, saya
waktu memulai karir sebagai seorang hairdresser juga saya mulai dari biasa-biasa aja loh. Mulai dari level bawah sampai akhirnya saya naik terus ya. Semua kena kerja keras. Akhirnya sampai saya memiliki sebuah salon di salah satu mall terbesar di Jakarta juga, yang nggak lama juga tutup. Nah, saya juga buka lagi walaupun itu tutup karena saya berpikir mungkin 1 kali 2 kali saya harus bisa buka lagi gitu loh. Nah, makanya saya bilang untuk teman-teman ya, untuk teman-teman atau untuk teman-teman saya yang sering ketemu saya selalu bilang kesempatan untuk orang sukses itu siapa aja bisa untuk sukses. Jadi nggak ada menutup dia ini harus apa gitu. Nah, jadi makanya kalau aku bilang ya, peluang itu bisa diciptakan di mana saja, tergantung kita peka atau enggak, ya kan? Enggak. Seperti saya banyak banget menemukan peluang-peluang, tapi saya bilang peluang ini kalau saya kerjakan ya, ini akan bertentangan dengan apa yang saya kerjakan sekarang ya, karena yang saya kerjakan sekarang itu sudah membuat saya menjadi seperti sekarang, menjadi pribadi yang lebih baik segala macam gitu loh. Nah, tapi peluang-peluang ini bisa teman-teman lakukan karena teman-teman kan lagi mencari sebuah peluang baru, ya kan? Bagaimana caranya untuk sukses tanpa harus bekerja sama orang lain, atau sudah usaha sana sini terus tidak gagal. Ya, kayak aku juga baru punya teman lagi, dia baru buka usaha konvensional ya. Jadi dia kerja sama orang, ikut kerja di showroom, ikut multi level yang nggak jelas segala macam. Karena sekarang dia berusaha konvensional. Saya mensupport orang-orang seperti itu karena apa? Mereka juga harus tahu bahwa bisnis konvensional itu juga tidak mudah. Ya, satu harus punya modalnya, kedua harus punya mentalnya, mental rugi harus punya, mental gagal harus punya. Karena setiap orang yang jadi berbisnis itu nggak bisa cuma modal uang. Oh ya, banyak orang punya uang di luar sana, bisnisnya nggak jadi apa-apa juga. Banyak orang yang nggak punya uang ya. Seperti Pak Hairul Tanjung ya, itu dia itu dulu cuman fotokopi, kerjain mata kuliah orang segala macam kayak begitu. Nah, jadi aku bilang kita itu bisa jadi apa yang kita mau asal kita yakin dan kita mau berusaha berjuang sampai impian kita itu tercapai. Nah teman-teman, jangan bingung dengan mengatakan bahwa ini bukan passion. Saya selalu bilang sama teman-teman saya bahwa passion itu akan datang pada saat yang kita lakukan itu ada hasilnya, ya, beruang maksudnya. Ada uangnya pasti akan jadi passion. Saya juga dulu jadi hairdresser nggak mau, karena saya bilang itu bukan passion saya. Tapi karena bisa membuat bisa memberikan saya banyak banget kelebihan finansial, saya bisa beli rumah, beli mobil segala macam. Saya bilang itu passion saya. Sampai sekarang saya masih by appointment ngerjain customer saya gitu. Nah, kalau orang bilang gini, ya kamu enak, temennya banyak segala macam gitu. Saya bilang baik lagi. Sebenarnya teman-teman tadi adalah teman yang huru hara. Jadi teman-teman harus lihat juga di channel di konten saya sebelumnya bahwa memilih teman itu menentukan masa depan juga, ya kan? Nah, di sini saya mau bilang bahwa kita itu bisa menjadi apapun, dan kita susah atau tidaknya pada saat kita tua nanti tergantung kita sekarang. Kita mau mati-matian nggak? Kita mau berjuang nggak? Kita mau mencoba sesuatu yang baru nggak? Nah, kalau masih muda mencoba kegagalan itu, mencoba lagi gagal lagi itu biasa banget. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan takut gagal, tetap berusaha, tetap lagi berusaha. Kalau gagal lagi udah bercoba-coba pindah ganti yang lain segala macam itu ya. Kalau dunia kerja seperti itu. Nanti kalau umur 30-an udah mulai tuh mana yang mesti ditetepin ya. Kalau umur 40 jangan pindah-pindah lagi karena 40 udah mulai bahaya. Kita harus mesti sebenarnya umur 40 sudah lebih yakin bahwa kita bisa berpijak di situ. Kita sudah yakin itu bisa berkembang buat kita ya gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi apapun kita sekarang, apapun profesi kita sekarang, apapun keadaan kita sekarang, percayalah semuanya pasti berlalu, semuanya bisa berubah, tergantung saat teman-teman mau berubah apa enggak, teman-teman mau mengambil kesempatan untuk berubah atau enggak, teman-teman mau memilih atau teman-teman mau berusaha di tempat yang baru atau enggak, teman-teman mau berjuang lagi atau enggak, teman-teman mau move on. Saya selalu bilang move on. Saya suka kata-kata move on. Kenapa?
Bukan seberapa nggak masalah seberapa sering kamu jatuh, tapi yang paling penting seberapa cepat kamu bangkit pada saat kamu sudah jatuh. Nah teman-teman, sekian dulu channel YouTube saya pagi ini ya, hari ini. Semoga teman-teman bisa mendengarkan konten saya kali ini, mendapatkan 1, 2, 3 makna dari semua ini, bisa mensupport teman-teman untuk menentukan apa sih yang teman-teman mau lakukan ya. Terima kasih.